Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbaikan tanah dengan menggunakan prefabricated vertical drain atau biasanya disingkat dengan PVD. Kita akan membaginya menjadi 3, yaitu yang pertama tinjauan umum, yang kedua perhitungan, dan yang ketiga metode konstruksi. Kita lihat dulu yang pertama. Jadi perencanaan perbaikan tanah lunak yang memiliki permeabilitas rendah dan kompresibilitas tinggi ini dapat menggunakan kombinasi prapembebanan atau preloading dan PVD. Ini gambaran umumnya, ada preload di sana dan di atasnya ada surcharge, yaitu beban tambahan. Dan yang di bawahnya itu adalah PVD, di bawah beban itu adalah PVD. Jadi bangunan seperti jalan tol, bandara, bangunan pabrik, dan reklamasi, jika dibangun di atas tanah lunak itu agak kesulitan langsung dibangun. Maka tanah lunak tersebut supaya menjadi kuat itu dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu. Salah satu alternatifnya yaitu melakukan dewatering. Dan prefabricated vertical drain atau PVD ini salah satu contoh dari dewatering ini. Jadi mengeluarkan air pori dari dalam tanah. Oke, kita lihat di sini pemasangan PVD secara sederhana. Ini adalah tanah lunak, kemudian di bawahnya adalah lapisan tanah keras. Nah, kita berikan dulu PVD sampai ke kedalaman tanah keras. Ya, kemudian setelah PVD itu berikan tanah pasir di atasnya untuk mengalirkan air secara horizontal. Kemudian di atasnya lagi itu diberikan geotekstil agar tanah timbunan itu tidak bercampur dengan tanah lunak di bawahnya. Nah, tanah timbunan ini atau urugan permanen ini diberikan secara bertahap. Nah, dengan adanya PVD ini, air di sekitar akan dialirkan secara vertikal. Nah, sepanjang PVD, kemudian dialirkan lagi secara horizontal ke water drainage. Nah, PVD ini akan mempercepat proses penurunan konsolidasi sehingga timbunan perlahan akan bergerak ke bawah atau turun. Nah, jika tanah belum mencapai daya dukung yang diinginkan perencana, itu biasanya diberikan beban tambahan sampai tanah tersebut mencapai daya dukung yang direncanakan. Oke. Kita lanjutkan, ada 3 jenis penurunan yang harus diperhitungkan. Yang pertama yaitu penurunan awal atau penurunan elastis. Ini akan terjadi selama beban bekerja dan diikuti dengan peningkatan air pori ke dalam tanah dasar. Nah, jika lapisan tanahnya relatif tebal dan kelulusan airnya rendah, maka tekanan air pori ini pada awalnya tidak terdrenasi atau tidak teraliri. Nah, yang kedua penurunan konsolidasi primer. Ini berlangsung sejalan dengan waktu dan terjadinya sebagai akibat adanya disipasi air, sehingga tekanan air pori ekses mengecil dan dapat diabaikan. Jadi, penurunan konsolidasi itu akan membuat tekanan air pori di dalam tanah itu semakin lama semakin berkurang. Nah, kemudian yang ketiga itu penurunan konsolidasi sekunder. Nah, ini adalah penurunan jangka panjang yang akan berlangsung kontinu setelah penurunan konsolidasi primer. Nah, di sini kondisinya adalah tekanan air pori akan mencapai nilai yang dapat diabaikan atau hampir 0, seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Keuntungan jika digunakan bersamaan dengan proses prakompresi atau prapembebanan. Yang pertama adalah mengurangi waktu untuk proses konsolidasi primer karena pembebanan awal. Jadi kalau kita memakai salah satu di antara kedua ini akan membutuhkan proses penurunan konsolidasi yang akan lama. Kemudian yang kedua mengurangi beban tambahan, dan yang ketiga akan meningkatkan kuat geser tanah lunak akibat proses konsolidasi. Nah, kemudian kita lihat karakteristik PVD. Ada 3 karakteristik PVD di sini. Yang pertama, mampu dipasang secara vertikal ke dalam lapisan tanah dasar yang kompresif di lapangan. Kemudian mampu mengeluarkan air pori dari dalam tanah untuk merembes ke dalam drain, ya vertical drain itu ya. Kemudian yang ketiga, mampu memindahkan air pori yang terkumpul naik dan turun sepanjang drain. Itulah karakteristik PVD ini.
Dan kemudian ini adalah proses pemasangan PVD ini di lapangan. Jadi sebenarnya PVD itu adalah teknologi geosintetik komposit yang terdiri dari material inti yang dibungkus oleh material filter. Nah, ini dia adalah material inti. Dan kemudian ini adalah material filter. Jadi bermacam-macam bentuk PVD ini. Kemudian beberapa keunggulannya adalah yang pertama memiliki daya saing ekonomis, yang kedua dapat dikombinasikan dengan teknologi perbaikan tanah lain seperti preloading, vakum, dan lain-lain. Kemudian proses instalasinya lebih cepat dan sederhana. Nah, di sini PVD ini terdiri dari inti dan filter. Kegunaan masing-masing adalah yang pertama fungsi dari selimut drainnya. Nah, fungsi dari selimut drainnya itu adalah membentuk permukaan yang memberi kesempatan filter tanah alami untuk mencegah pergerakan partikel tanah pada waktu air mengalir ke dalam drain. Kemudian yang kedua menciptakan permukaan luar dari jalannya aliran drain internal. Dan yang ketiga mencegah tertutupnya jalan aliran drain internal di bawah pengaruh tekanan tanah lateral atau tekanan tanah ke samping. Kemudian fungsi dari inti drainnya itu adalah memberikan jalan aliran internal itu di sepanjang drain. Kemudian yang kedua memberi dukungan pada lapisan filter. Yang ketiga mengatur bentuk dan konfigurasi drainnya. Dan yang terakhir memberikan perlawanan baik pada peregangan, memanjang maupun tegukan dari drain itu. Nah, kita lihat di sini untuk suitability PVD ini. Jadi PVD ini cocok digunakan tanah yang seperti apa? Yang pertama, tanah memiliki kompresibilitas sedang sampai tinggi dan yang mengalami kompresi atau tekanan ke bawah bila mendapat pembebanan statik. Kemudian yang kedua, sifat kompresi sangat lambat bila mengalami kondisi drain alami karena permeabilitas tanah sangat rendah. Jadi kalau misalnya permeabilitas tanah tinggi, berarti aliran air mengalir di antara butiran tanah itu cepat, maka otomatis kompresi tanah tinggi atau cepat. Nah, dan jarak antara batas-batas drain alami yang relatif lebih besar. Kemudian yang ketiga, tanahnya kohesif, baik organik maupun inorganik, dan lempung berlapis atau lempung berlanau, lanau berlempung, dan tanah gambut, tapi tidak cocok untuk digunakan pada tanah berbutir atau sangat lolos air seperti tanah pasir. Nah, investigasi tanah yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama, komposisi sebaran arah lateral, ketebalan dan konsistensi lapisan permukaan, kondisi tanah timbunan, lapisan tanah tersementasi, ada atau tidak bongkahan batu, dan hal lain yang dapat menghambat masuknya mandrel untuk pemasangan PVD. Mandrel ini adalah alat untuk memasang PVD ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, lokasi muka air tanah itu perlu diperhitungkan. Dan yang ketiga, parameter tanah seperti klasifikasi tanah, distribusi ukuran tanah, kadar air, batas satu berat volume, kadar organik, modulus elastisitas, kuat geser, dan permeabilitas. Ini diuji di laboratorium. Kemudian yang keempat, parameter konsolidasi seperti tekanan prakonsolidasi, indeks kompresi, indeks swelling, angka pori, konsolidasi vertikal, dan konsolidasi horizontal. Ini juga dilakukan di laboratorium. Kemudian yang kelima, keberadaan tanah timbunan yang masih mengalami penurunan akibat berat sendiri. Itu juga diperhatikan. Dan yang keenam, ada atau tidaknya kontaminasi tanah dan air di sekitar proyek. Nah, itu investigasi yang perlu dilakukan. Kemudian kita masuk ke pertimbangan desain. Oke, untuk pola pemasangan PVD ini terdapat dua macam pola. Yang pertama yaitu pola segi 4. Nah, kita lihat ini ada pola segi 4 dan ada spasi. Kemudian yang kedua ada pola segi 3. Kalau di lapangan biasanya yang bagus itu yang lebih cepat untuk konsolidasinya itu adalah pola segitiga. Oke, kita bahas derajat konsolidasi. Di sini ada drainase vertikal, drainase horizontal, dan kombinasi keduanya. Yang pertama itu drainase vertikal, air mengalir ke arah atas. Di sini adalah H, di sini ada H, tebal lapisan tanah lempung. Nah,
untuk waktu konsolidasi di sini dapat kita hitung TV H kuadrat per CV. CV itu adalah koefisien konsolidasi arah vertikal. Untuk bab konsolidasi ini bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke. Untuk drainase horizontal di sini ini PVD, kemudian air mengalir ke arah horizontal. Ini kita lambangkan DW per 2 untuk lebar PVD-nya. Kemudian untuk lebar horizontalnya itu adalah D per 2. Maka TC di sini adalah TH dikali D kuadrat per CH. Nah, kombinasi itu adalah keduanya, kombinasi drainase vertikal dan drainase horizontal. Nah, ini lebar PVD ini DW per 2 sama. Kemudian derajat konsolidasinya adalah 1 kurang derajat konsolidasi vertikal dan dikurang lagi 1 dikurang derajat konsolidasi horizontal. Ini dia untuk mengenai sekilas mengenai derajat konsolidasi. Oke, jadi pemasangan PVD itu bergantung pada kelas proyek. Apa saja kelasnya? Yang pertama itu kelas proyek A. Jadi PVD itu dipasang pada dasarnya tanahnya tidak seragam, jadi homogen. Kemudian sensitivitas tanahnya itu dari rendah sampai sedang. Dan kemudian konstruksinya sederhana. Karena tidak adanya pembebanan per tahap, tidak perlu digunakan itu. Kemudian jumlah PVD sedikit dan panjangnya itu kurang dari 18 meter. Kemudian kelas proyek B itu umumnya mirip dengan kelas A meskipun lebih kompleks. Jadi di antara A dan C nantinya lebih berat dari A dan lebih ringan dari C. Sedangkan kelas C itu tanahnya berlapis dan sensitivitas tanahnya itu tinggi. Kemudian pembebanan harus dilakukan bertahap. Nah, jumlah PVD-nya itu sangat banyak dan panjangnya itu lebih dari 18 meter karena proyeknya cukup kompleks di sini. Nah, di sini kita lihat sifat propertis tanah. Sifat propertis tanah yang perlu diperhatikan adalah CH, yaitu koefisien konsolidasi horizontal. Kemudian ada KH, yaitu permeabilitas horizontal. Dan kemudian KS, yaitu permeabilitas horizontal tanah terganggu. Nah, yang pertama koefisien konsolidasi horizontal ini dapat digunakan persamaannya adalah KH per KV dikali dengan CV. CV itu adalah koefisien konsolidasi vertikal ya. Didapat dari hasil uji laboratorium. Jadi untuk nilai CH ini tergantung pada kompleksitas proyek kategori A, B atau C. Jadi metode pengukuran untuk nilai CH ini digunakan uji laboratorium yang bermacam-macam tergantung kategori proyeknya. Itu misalnya uji laboratorium dengan alat konsolidometer di labor, kemudian ada lagi dengan drain radial, kemudian ada lagi uji konsolidasi di laboratorium dengan drain radial menggunakan drain pasir vertikal, bermacam-macam. Yang kedua yaitu hubungan antara koefisien permeabilitas dan konsolidasi itu adalah ini. Ini saya ambil dari buku Burlot ya. Ini koefisien vertikalnya bisa digunakan rumus K per MP dikali berat volume air. Nah, di sini untuk nilai CH itu sendiri bisa dalam range 2 sampai 10 nilai CV. Dan KH itu sendiri bisa dari 2 sampai 10 nilai KV. Itu dia. Oke, kita lihat sifat properties drain. Yang pertama itu diameter ekivalen atau lambangnya dW. Jadi di sini teori konsolidasi dengan drainase radial ini hanya berlaku dengan asumsi bahwa tanah mengalami proses drainase dengan potongan melintang yang berbentuk lingkaran. Dengan persamaan, konsolidasi radial ini meliputi diameter drain atau D. Nah, oleh karena itu pita drain vertikal yang berbentuk persegi harus diganti dengan diameter ekivalen atau DW. Jadi ini lingkaran, kemudian ini pita vertical drain, panjangnya itu dilambangkan dengan A, dan lebarnya itu dilambangkan dengan B.
Nah, untuk kondisi umum, DW ini dapat diasumsi tidak terpengaruh oleh kondisi bawah permukaan akibat pemasangan dan sifat-sifat tanah, sehingga ini merupakan fungsi dari bentuk konfigurasi dan geometri lainnya. Jadi di sini yang luarnya ini sama dengan 2 dikali A tambah B per Pi, sedangkan di bawahnya itu adalah A tambah B per Pi, V. Oke. Dengan catatan di sini, persamaan A itu digunakan bila luas keliling pita vertical drain memungkinkan aliran air masuk atau tidak tertahan oleh inti drain melebihi 10-20% dari keliling total. Sedangkan persamaan yang B itu lebih memadai untuk desain pita vertical drain konvensional yang memiliki rasio A per B-nya hampir mendekati 50% atau kurang, dan lebih praktis dalam menentukan diameter ekivalen pita vertical drain. Biasanya itu pita vertical drain itu tidak melebihi dari 50 mm atau 2 inci. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu kapasitas aliran atau QW. Di sini kapasitas aliran air atau QW ini ditentukan oleh pabrik pembuat PVD, sehingga perlu dilakukan bentuk uji yang berbeda-beda. Nah, pengukuran kapasitas aliran air ini memerlukan waktu dan uji laboratorium yang relatif canggih. Nah, di sini ada tekanan tanah lateral. Nah, kemudian di sumbu Y-nya itu ada kapasitas debit atau QW. Nah, di yang sebelah kiri dalam liter per menit dan di sebelah kanan ada dalam meter kubik per year, per tahun. Nah, di sini di tengah-tengahnya ini ada beberapa jenis PVD, produk PVD. Ada Mebro Drain, ada Amer Drain, ada Colbond, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat tekanan lateral versus kapasitas debit atau aliran air. Nah, waktu konsolidasi untuk PVD ini persamaan yang digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk konsolidasi pada derajat konsolidasi tertentu, yaitu ini dia, T sama dengan D kuadrat per 8CH dikali Fn ditambah Fs tambah Fr ln 1 per 1 dikurang derajat konsolidasi horizontal. Ini dia rumusnya, di mana T itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi dalam hari. Kemudian UH itu adalah derajat konsolidasi pada kedalaman Z akibat drain horizontal. Kemudian D itu diameter pengaruh silinder PVD dalam meter. CH itu adalah koefisien konsolidasi arah horizontal. Satuannya meter kuadrat per hari. Fn itu adalah faktor jarak. Rumusnya adalah ln D per dW dikurang 3/4. Kemudian dW itu adalah diameter ekivalen, itu dalam meter. Fs itu adalah faktor pengaruh gangguan tanah. Rumusnya itu KH per KS kurang 1 ln DS per dW. Dan KH itu adalah koefisien arah horizontal pada tanah tak terganggu dalam meter per hari. Kemudian KS itu adalah pada tanah terganggu. Dan Fr itu adalah faktor pengaruh tahanan drain. Pi kali Z atau kedalaman dikali L per Z, L dikurang Z dikali KH per QW. L itu adalah panjang drain. Dan QW adalah kapasitas aliran air. Meter kubik per hari satuannya. Nah, di sini ada zona pengaruh di sini. Jadi kita sebelumnya sudah tahu polanya itu ada pola segi 4 dan segitiga. Untuk pola segi 4, zona pengaruhnya itu adalah sama dengan 1,13 dikali dengan spasi. Nah, di sanalah pengaruh untuk PVD itu. Nah, sedangkan pola segitiga itu sama dengan zona pengaruhnya sama dengan 1,06 dikali spasi. Nah, ini opsional, bisa kita memilih pola segi 4 dan bisa memilih pola segitiga, tapi akan lebih baik untuk mempercepat konsolidasi kita memakai pola segitiga. Nah, ini karakteristik PVD yang umum digunakan di pasaran. Ada jenis PVD-nya, Ali-Drain, Amer Drain, Colbond, Deson, Hitek, Mebro Drain, dan lain-lain. Ini ada lebarnya dalam milimeter dan ada tebal dan beratnya, permukaan bebas dan volume bebas.
Nah, ini karakteristik PVD ini disesuaikan dengan proyek nantinya, kategori proyek, kemudian kondisi yang ada di lapangan. Ini karakteristik PVD-nya. Dan kemudian ini saya ambil di brosur Geosinindo. Jadi vertical drain ini material geosintetik yang terdiri dari inti 3 dimensi sebagai material drainase dan lapisan penutup di kedua sisi, ya, berupa geotekstil sebagai filter dan diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan konsolidasi pada tanah lempu lunak. Dan benefitnya atau keuntungannya ini adalah mempersingkat waktu konsolidasi, pengaliran air yang efisien, kapasitas pengaliran tinggi walaupun dalam kondisi tertekuk PVD-nya. Kemudian propertinya seragam, struktur inti yang saling terhubung, mengurangi waktu konstruksi, mengurangi biaya proyek. Dan aplikasinya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada reklamasi, ada lahan penumpukan kontainer, pembangkit listrik, pelabuhan, timbunan jalan, area manufaktur, area perumahan, dan area tangki, dan lain-lain. Nah, salah satu ini ada dua jenisnya. Ini yang pertama Colbo drain. Jadi Colbo drain CX1000 ini merupakan vertical drain yang dibuat dengan metode instruksi dan pembentukan yang inovatif. Jadi didesain secara hidrolik agar mempunyai kapasitas pengaliran maksimum. Profil bentuk kanal ini memastikan aliran laminar untuk performa maksimum. Nah, produk ini dengan lebarnya itu 10 cm, bagian inti terbuat dari polimer yang solid dilapisi geotekstil tembus air sebagai filter di kedua sisinya. Dan lapisan geotekstil ini direkatkan pada bagian inti membentuk produk geokomposit yang homogen. Bentuk inti yang didesain secara hidrolik untuk kapasitas pengaliran maksimum. Jadi ini salah satu jenis PVD yang digunakan, yaitu Colbond Drain, ya. Ini tipe produknya Colbond Drain CX10. Kemudian yang kedua ini ada Polyfed Alidrain. Nah, ini mempunyai inti polipropilen berbentuk sirip di kedua sisi. Jadi berbeda dengan Colbond Drain tadi. Material inti terbungkus geotekstil mempunyai properti filtrasi yang sangat baik. Untuk inti vertical drain ini didesain agar air dapat mengalir dengan lancar, sama ya. Intinya itu sama. Jadi tipenya berbeda-beda. Nanti perbedaannya itu terletak pada panjang atau lebar atau tebal atau volume, berat. Itu saja perbedaannya. Tergantung kondisi proyek yang di lapangan dan tergantung hasil perhitungan yang sudah kita hitung pas saat merencanakan PVD. Oke, ini kita lihat metode konstruksi pemasangan PVD. Ini saya ambil dari YouTube. Nah, ini adalah vertical drain atau PVD. Nah, dengan bantuan alat mangkal, itu PVD itu dibenamkan ke arah bawah ke lapisan tanah. Kemudian dipotong. Nah, ini proses konsolidasi dengan PVD dan pra-pembebanan. Walaupun dalam keadaan tertekuk, PVD ini dapat berfungsi dengan baik. Oke, baiklah. Sekian dulu dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, yang salah itu murni dari saya dan yang benar itu adalah dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.